Nah, aku aja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan dan mempresentasikan eh, presentasi untuk sistem assembly barang otomatis berbasis mesin pick and place. Kenalkan, nama saya Kurniawan Sadewa dengan NIM 42131137. Dan saya Alkaryati Risanca dengan NIM 42123111026. Oke. Untuk latar belakang 7 project itu pada industri sorting atau sortasi paket barang merupakan dua box, dua varian atau beberapa tipe ukuran. Proses assembly yang masih manual berisiko lambat, tidak konsisten dan rawan kesalahan penempatan. Dibutuhkan sistem otomatis yang mampu mengidentifikasi varian box dan menempatkan pada jalur convert output yang sesuai secara tepat dan presisi. Itu di sini tuh ada 4 poin utamanya itu. Pertama itu ada efisiensi waktu, akurasi penempatan, skalabilitas industri, dan keamanan operator. Untuk skopnya itu ada conveyor invert dual lane incline untuk membawa box masuk, lalu ada sensor untuk mendeteksi kehadiran dan varian box, lalu ada mesin pick and place, gantry X, Z, dan gripper, lalu ada box ditempatkan pada conveyor output A dan B sesuai dengan varian. Dan terakhir itu ada PLC dan HMI untuk mengontrol seluruh siklus kerja otomatis. Alur kerja sistem assembly barang otomatis. Yang pertama ada input conveyor. Box masuk melalui dua jalur, conveyor miring atau incline. Yang kedua, deteksi sensornya. Foto elektrik sensor mendeteksi posisi dan varian box. Yang ketiga, pick and place. Gantry robot mengangkat box menggunakan gripper vakum. Yang keempat, assembly output. Box diletakkan pada conveyor output 1 dan atau 2. Arsitek dan kemudian ada arsitektur mekanikal sistemnya, rangka dan meja kerja, struktur aluminium profile menopang conveyor dan gantry pick and place dilengkapi kaki penyangga adjustable. Yang kedua ada conveyor utama dan output. Belt conveyor datar pada meja kerja bercabang menjadi dua jalur output A dan B sesuai varian box. Yang ketiga ada N effector atau gripper, vacuum gripper atau gripper mekanik pada ujung aksis Z untuk mengangkat dan melepas box. Yang keempat ada conveyor invert, dua jalur conveyor miring atau incline belt untuk membawa box varian 1 dan 2 masuk ke area kerja secara terpisah. Yang kelima ada gantry pick and place. Struktur gantry dengan dua aksis gerak X eh, X sampai horizontal, Z Z vertikal, digerakkan linear guide dan aktuator. Yang keenam ada guarding and safety fence, pagar akrilik transparan pada area kerja gantry untuk melindungi operator dari zona gerak mesin. Ini untuk desain 3D modelnya. Di sini tuh ada pick and place-nya, lalu ada dua feeder conveyor, yang terakhir ada incline untuk setelah barang itu masuk, setelah barang itu terpasang, nanti barang itu akan jatuh ke bawah. Next itu ada komponen utama mekanikalnya itu. Di sini ada dua incline, dua conveyor utama untuk feeding. Lalu ada belt conveyor output A dan B, rangka aluminium, linear guide rail, itu ada dua. Ada dua untuk axis X, dan satu untuk axis Z. Lalu ada ball screw belt driver untuk X dan Z, vacuum gripper untuk setiap pick and place. Lalu ada bearing pillow block dan coupling, kaki penyangga leg adjustable, dan pagar akrilik safety fence. Kemudian ada arsitektur sistem kontrolnya. Dari sumber daya, panel listrik 220 volt atau 380 volt AC ke power supply 24 volt DC. Lalu masuk ke PLC dan HMI touchscreen-nya dibagi menjadi 3, yaitu ada input sensor, output aktuator gerak, dan output aktuator gripper.
Oh, oh. Di sini untuk komponen utama elektrikalnya itu ada PLC sebagai kontrol utamanya, lalu HMI itu untuk display antar muka monitoring dan kontrol operator, lalu ada servo motor untuk pick and place-nya itu ada X dan Z, lalu ada motor gearhead untuk penggerak si konveyor itu ada 4, lalu ada inverter atau relay kontaktor itu juga ada 4, foto electric sensor itu untuk uh, presence sensor, lalu ada limit switch pembatas gerak X dan Z, lalu ada vacuum generator itu untuk penghisap gripper dan deteksi kondisi vakum, lalu ada selain valve untuk kontrol aliran udara ke vakum gripper, power supply 24 volt DC untuk sumber daya utama sensor, MCB dan kontraktor itu untuk sebagai proteksi dan switching beban motor, emergency start dan power lamp untuk safety operator dan indikator status mesin. Lalu yang terakhir ada panel box, kabel dan terminal box. Itu wadah untuk kontrol dan instalasi pengkabelan. Oke, di sini ada fitur HMI-nya dan software pendukung. Yang pertama ada monitoring real time, yang kedua kontrol manual, yang ketiga alarm dan notification, yang keempat ada data loggingnya, yang kelima setting parameter, yang keenam password level access. Ini BOM list untuk komponen mekanikal. Ini BOM list untuk elektrikal dan softwarenya. Total estimasi biaya dan kesimpulan dikategorikan ada 4. BOM mekanikal biayanya 68 juta 820, BOM elektrikal 43 juta, software 5 juta, instalasi dan perkabelan 11 juta 682 ribu, dan total estimasinya 128 juta 502 ribu. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan program dan dokumentasi kami. Oke, di sini untuk program itu kami pakai software GXWorks 3 dengan PLC itu Mitsubishi FX5U. Ini ada programnya. Bisa dilihat. Lalu untuk software simulasinya kami menggunakan Factory.io. Lalu ini MX-nya untuk penghubung antara GXWorks dan Factory.io. Oke, ini akan kita mulai simulasinya. Di sini bisa dilihat konver itu akan feeding 2 cavity. Yang satu ada produk A yang berwarna hijau. Mari kita ulang. Oke, kita ulang. Di sini ada cavity A, itu diindikasikan barang warna biru, warna hijau. Di sini terjadi proses pick and place, di mana barang A akan dibawa ke konveyor B untuk dipasang. Dilakukan secara berjalan lagi. Lalu akan si aktuator itu akan menahan barang ini agar tidak jalan ke depan. Ini harusnya. Tuh. Sini ada knop untuk auto dan manual.
Ini konsepnya orang jalan dan terjadi proses pick and press. Ini barangnya akan jalan terus menerus sampai batasnya di program ditentukan. Dah, tutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.